Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang tentunya saya percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ulasan kali ini masih merupakan sambungan dari apa yang telah saya sampaikan kemarin, mewujudkan kesatuan, kesehatian dan kebersamaan. Sebelum saya lebih jauh untuk mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita belajar firman, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik, telah berkenan menuntun memimpin kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas tuntunan, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan nikmati, sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Sebentar kami rindu membuka telinga dan hati kami secara serius dan sungguh-sungguh kepada firman. Beri kami hikmat dan pengertian, roh kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, bacaan kita kali ini masih ada kesamaan dengan yang menjadi bacaan kita kemarin. Dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 19. Mari buka bersama saya Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan di Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga ayat bacaan kita ini saya menemukan ada dua kelompok yang berbeda ketika berdekatan dengan Yesus. Dan saya rindu kita menjadi kelompok yang benar, bukan kelompok yang hanya berupaya dekat dengan Yesus, tetapi dengan alasan, argumentasi, dan motivasi yang dangkal, miskin, sempit, serta keliru.
argumentasi alasan saya berkata demikian, coba kita perhatikan di sini. Di sini dikatakan ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Yesus. Tentu Yesus sedang mengajar. Dan ketika Yesus mengajar, ternyata ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang turut mendengarkan. Tapi ketika nanti kita baca kepada ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, motivasi dari orang Farisi dan ahli Taurat datang mendengarkan Yesus bukan dengan kerinduan untuk benar-benar belajar dari Yesus, tetapi hanya untuk mencari-cari peluang, kesempatan, momen di mana mereka bisa menuduh, menyalahkan Yesus. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika motivasi seseorang datang kepada Tuhan dibangun dengan motivasi yang salah, motivasi yang keliru, motivasi yang menyimpang, maka orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Itu sebabnya saya ingin menyuarakan dan menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi, memberikan penegasan kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, mari benar-benar uji motivasi kita, luruskan alasan yang mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Ada ayat yang berkata, manusia melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Karena itu mari kita bereskan hati kita, bereskan roh kita, bereskan hidup kita ketika datang kepada Tuhan. Di sisi lain, kita melihat di dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Dikatakan di sini beberapa orang. Nanti kalau kita bandingkan dengan Injil sinopsis yang lain, yaitu Matius dan Markus, di sana diberikan penjelasan bahwa yang datang itu ada 4 orang mengusung seorang yang lumpuh di tempat tidur. Dan dari sinilah saya bertitik tolak untuk membangun satu argumentasi dan alasan betapa kesatuan itu, kesehatian dan kebersamaan itu mutlak penting dalam hidup kita. Saya ulangi kembali, keempat orang ini yang menggotong atau mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur, ini menunjukkan sebuah unity, kesatuan, kesehatian, dan kekompakan. Mereka datang kepada Yesus atas dorongan dari cinta kasih mereka kepada seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh berarti seorang yang tidak berdaya. Dia itu mengalami kesulitan untuk menjalankan kegiatan aktivitas seperti manusia normal. Hidupnya banyak kali bergantung dari perhatian, kasih atau belas kasih dari orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin tegaskan kepada kita saat ini, kenapa keempat orang ini bisa tercipta sebuah kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan. Kenapa demikian? Dan saya kasih tahu, di akhir zaman ini, kehidupan manusia yang semakin sekuler, yang semakin materialistis. Sekuler dan materialistis itu nanti kalau tidak terkontrol, tidak terkendali dengan baik, akan mengarah kepada egosentris, egois, mementingkan diri sendiri. Dan saya kasih tahu kitab Yakobus berkata,
Kenapa terjadi ada pertengkaran? Kenapa terjadi ada keributan? Kenapa terjadi ada perselisihan di antara orang-orang percaya? Kenapa? Karena semuanya berlomba-lomba berebut untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Tidak berupaya membangun unity, kesatuan, kesehatian, kekompakan, kebersamaan. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Allah Bapa di surga bisa dengan otoritas dan kuasanya membuat manusia berbalik kepadanya kalau Allah menghendaki cara demikian, sebab Allah punya otoritas, Allah punya power, Allah punya kuasa, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi coba perhatikan, ketika Allah mengutus Sang Firman mengenakan tubuh kemanusiaan namanya Yesus Kristus, Yesus berkenan memilih 12 murid-muridnya yang utama. Saya kasih tahu, murid-murid Yesus itu bukan hanya 12, ada juga yang disebut dengan 70 murid. Kenapa Yesus menggembleng mereka, memberikan contoh teladan kepada mereka, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka memberikan perhatian kepada orang banyak, dididik dan dipersiapkan sedemikian rupa oleh Yesus. Karena memang rancangan Bapa bagi dunia tidak main tunggal-tunggalan. Makanya kemarin saya kutip Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Rancangan Tuhan dalam kebersamaan itu adalah sesuatu yang tak terbantahkan, realita kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika Yesus mau memilih murid-muridnya, Yesus memilih orang yang sudah terbiasa dengan kerjasama, kesatuan, kesehatian, kekompakan, kebersamaan. Mana buktinya Pak Pendeta? Buktinya, ketika Yesus memilih murid-murid yang pertama, siapa murid-murid yang pertama? Andreas dan Petrus. Petrus dan Andreas itu saudara. Ketika Yesus memilih mereka menjadi murid, Yesus melihat mereka sedang sama-sama bekerja, berprofesi sebagai nelayan. Jadi sudah terbiasa dengan tim. Demikian juga Yesus kembali menyusul, dan Yesus menemukan anak-anak Zebedeus bernama Yakobus dan Yohanes. Mereka juga sama-sama menjala ikan. Jadi tim itu menjadi sebuah kesukaan dari Tuhan, bagi Tuhan. Kekompakan, kesehatian, kesatuan, kebersamaan itu merupakan sesuatu yang disukai, diinginkan, dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Dan saya kasih tahu, Tuhan sangat bangga dan suka senang melimpahkan kasih sayang, kemurahan, kebaikan, pertolongan dan perkenanannya kepada orang-orang yang suka dalam kekompakan, kesehatian, kesatuan, dan kebersamaan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya ingin menegaskan kepada kita, ada hal yang harus kita miliki, sekaligus harus kita lakukan dalam hidup ini untuk mewujudkan kesatuan yang berkualitas di mata Tuhan. Tolong Bapak Ibu Saudara, ini kita masih di awal tahun yang baru. Sekarang hari Kamis, berarti tanggal 12. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang meremehkan ini, saya berharap tidak ada yang meremehkan. Kenapa? Karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat basic dan mendasar bagi kita. Kesatuan ini sangat penting. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa,
minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Apapun prediksi perkiraan manusia, bisa tepat, bisa tidak, bisa setengah tepat, setengah tidak. Itu bukan urusan bagi kita. Tapi yang ingin saya dorong kepada masing-masing kita, perhatikan baik. Beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh ini yang terbaring di tempat tidur dibawa kepada Yesus. Itu semua terjadi karena ada kesatuan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan. Kesatuan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan yang dilandasi, yang didasari dengan kasih. Itu akan menjadi langgeng dan akan tetap terawat, tidak hanya sewaktu-waktu, tidak hanya dalam momen-momen tertentu, saat-saat tertentu, tapi akan berlangsung dalam kesetiaan. Nah, sekarang kenapa keempat orang ini bisa mempertahankan kesatuan, kesehatian, kekompakan, kebersamaan? Padahal mereka sedang diperhadapkan dengan satu pergumulan dan perjuangan kehidupan, di mana mereka sedang mengurus seorang yang lumpuh, seorang yang lemah dan tidak berdaya. Saya ingin kasih tahu, poin yang pertama ini tidak boleh menjadi sesuatu yang kita remehkan dan abaikan. Saya mendapatkan inspirasi mutiara kebenaran melalui pembelajaran dari keempat orang yang menggotong, mengusung orang lumpuh ini. Kenapa mereka tetap bisa terpelihara kesatuan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan mereka? Tidak bisa tidak, sekalipun secara implisit kita bisa melihat di sini, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Ini penting. Mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka itu fokus kepada tujuan yang sama ini. Saya kasih tahu, kenapa seringkali terjadi kacau balau, perpecahan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan, karena sulit untuk menyepakati tujuan bersama. Bapak Ibu sekalian, sangat melelahkan kehidupan keluarga kita kalau sampai kita berkeluarga antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kalau tidak ada tujuan yang sama, masing-masing punya tujuan masing-masing dalam sebuah keluarga, maka keluarga itu akan menjadi tidak harmonis, tidak akan terawat, terwujud, terjaga, terpelihara kesatuan, kesehatian, kekompakan, kebersamaan. Apa tujuan yang sama dari keempat orang ini? Tujuannya udah jelas, membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Tujuan yang sama ini penting. Kalau dari keempat orang ini punya kepentingan, punya tujuan, punya visi, punya sasaran yang berbeda-beda, saya kasih tahu, mereka tidak akan pernah sampai kepada Yesus. Tidak akan. Itu sebabnya saya dorong kita semua, siapapun keluarga-keluarga Kristen, sepakati apa yang menjadi tujuan bersama dalam membangun keluarga. Saya kasih tahu, dalam kitab Amsal dikatakan, kalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Apa pengertian wahyu? Ada orang yang menafsirkan itu kalau tidak ada visi, kalau tidak ada penglihatan, kalau tidak ada visi dalam hidup, tujuan dalam hidup, menjadi liarlah rakyat. Berarti visi itu, tujuan itu perlu ditetapkan, perlu ditemukan, perlu dimengerti, perlu jelas. Kalau tidak, kita akan menjadi ngawur. Ibarat kita ini
ini menjadi penembak atau pemanah. Saya kasih tahu, orang dengan bangga pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya ini kalau memanah selalu kena. Oh, yang benar saya bilang, iya. Apakah Anda seorang profesional memanah? Oh, bukan. Pokoknya saya ini ketika memanah pasti kena. Waduh, hebat banget kamu ya, saya bilang. Tapi akhirnya saya bertanya, kok bisa sampai kena terus? Kena sasaran terus? Mohon maaf Pak Pendeta, kenapa kalau saya itu memanah selalu kena? Karena saya tidak pernah menentukan, merumuskan, menetapkan sasaran. Ia pantasan kena melulu. Kenapa kena melulu? Karena tidak ada sasarannya. Seorang pemanah, dia menjadi pemenang karena ada di sana landasan atau sasaran yang akan dituju. Siapa yang paling dekat kepada sasaran yang dituju, dialah pemenangnya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kita mengarah kepada sasaran itu sehingga kita berhasil dalam hidup ini. Orang-orang menjalani kehidupan dengan tidak jelas sasaran, tujuan, isi hidupnya. Saya kasih tahu, orang itu akan gampang dalam menjalani kehidupan. Gak jelas. Tapi keempat orang ini yang mengusung, menggotong seorang lumpuh di tempat tidur, dan mereka itu bisa kompak, bisa sepakat, bisa unity, bisa bersatu, sehati, bisa bersama. Kenapa? Karena mereka masing-masing mereka punya tujuan yang sama, yaitu apa? Menggotong, mengusung, membawa orang lumpuh yang ada di tempat tidur ke hadapan Yesus. Saya berharap Bapak Saudara menangkap apa yang saya maksud. Ini sangat perlu dan penting bagi kita. Coba di tengah mereka membawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus, apakah ada tantangan? Mari kita lihat. Lukas 5 ayat yang ke-19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di sini. Perhatikan, mereka punya semangat, mereka punya kekompakan, mereka punya kesatuan, mereka punya kebersamaan untuk membawa orang lumpuh ini persis di depan, di hadapan Yesus. Tetapi ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada hambatan, ada rintangan, ada halangan yang mencoba untuk menggagalkan niat mereka, kasih mereka, ketulusan mereka, kepedulian mereka kepada orang lumpuh yang digotong, diusung di tempat tidur. Karena apa? Karena pintu rumah itu penuh sesak dengan orang yang sedang asik mendengarkan Yesus mengajar. Saudara dikasih Tuhan, saya katakan tadi, ketika seseorang itu punya tujuan yang jelas, tujuan yang sama, visi yang jelas, orang itu tidak akan mudah menyerah meskipun ada tantangan, rintangan, hambatan dalam hidup. Mereka tidak berkata, macam mana ini? Kalau orang Medan ngomong, macam mana ini? Mohon maaf ya kawan, orang lumpuh, kami sudah berupaya berjuang membawa engkau dengan kekompakan, kesehatan, kesatuan ke hadapan Yesus. Ternyata mohon maaf, ada banyak orang berjumlah di depan pintu, dan mereka tidak bergeming dengan kehadiran kita. Mereka menghalangi kita untuk masuk persis di depan Yesus, membawa engkau ke sana. Karena itu, mohon maaf, mari kita pulang. Bukan kami tidak mengasihimu, bukan kami tidak peduli kepadamu, bukan kami tidak mau menolongmu. Tapi mohon maaf, ada tantangan, ada halangan, ada rintangan, ada hambatan. Saya kasih tahu, orang yang punya
tujuan yang sama, tidak akan mudah menyerah menghadapi tantangan, rintangan, hambatan dalam hidup. Perhatikan, kadangkala kita ini menjadi lemah karena kita sendiri. Makanya suami istri rapatkan barisan, orang tua dengan anak rapatkan barisan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh dan tangguh. Karena di dalam kesatuan ada kekuatan tersembunyi yang akan menyatakan secara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Ini yang sedang dipertontonkan oleh keempat orang ini. Ada halangan, rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak mudah menyerah. Karena apa? Biasanya barangkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita satu orang, kita ruang lingkup pengertian pemahamannya bisa lebih sempit. Makanya kita Amsal berkata, kalau rancangan itu dirancang oleh banyak orang, akan besar kemungkinannya berhasil. Karena banyak pikiran, banyak otak, pengertian, pemahaman yang bisa untuk membukakan kebuntuan, ketertutupan, hambatan, rintangan yang terjadi. Makanya ada firman Tuhan berkata, orang yang suka menyendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Makanya saya kasih tahu, orang Batak bilang, molusa daiba pedua-dua begi. Kalau satu orang tidak suka bersekutu, tidak suka bermitra, hanya ingin dia sendiri, karena merasa lebih hebat dan merasa mampu segalanya sendiri, saya kasih tahu, satu saat dia akan kesandung, dan setelah sudah kesandung dia sadar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di sini, naiklah mereka ke atap rumah. Perhatikan baik, saya punya pemikiran Bapak Ibu Saudara, orang ini kan, mereka ini kan naik ke atap rumah, lebih masuk akal bagi saya. Pemilik rumah tidak mungkin di luar. Biasanya dalam konteks kita ini bertamu, apalagi dalam konteks tradisi Yahudi, tuan rumah biasanya itu akan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada tamu dengan mendampinginya dan menyiapkan apa yang diperlukan kepada tamu yang datang. Jadi paling tidak pemilik rumah ini ada di dalam rumah di mana Yesus sedang mengajar dan orang banyak, penuh dengan rumah sesak. Rumah sesak, penuh orang. Bahkan saya di depan pintu pun penuh sesak orang. Sehingga mereka ini tidak bisa membawa orang lumpuh itu masuk. Ketika mereka membuka atap, ini merupakan solusi yang bisa dipikirkan oleh mereka. Tapi kenapa mereka tetap sampai tidak pulang balik arah? Mereka punya ide, mereka punya hikmat, mereka punya cara. Saya kasih tahu, di dalam kekompakan dan kesehatian dengan tujuan yang sama, tujuan yang benar, tujuan yang memuliakan Tuhan, tujuan yang membuat hidup kita bermanfaat bagi orang lain, selalu ada jalan bagi orang yang didasari dengan kekompakan, kesehatian, kebersamaan, kesatuan, didasari dengan kasih. Ada ide, ada hikmat, ada jalan, ada terobosan, sekalipun kelihatan tidak mungkin di tengah-tengah kemustahilan. Ada Tuhan buka jalan, dan buktinya keempat orang ini bisa meletakkan orang lumpuh itu persis tepat di hadapan Yesus. Coba perhatikan bagaimana mereka menurunkan orang lumpuh ini setelah atap dibuka. Bagaimana mereka menaikkan orang lumpuh ini adalah pekerjaan yang super hati-hati. Jangan sampai salah aba-aba. Adalah pekerjaan yang melelahkan. Menaikkan orang ke atap,
namanya orang lumpuh. Coba bayangkan, mungkin kita berpikir bagaimana dengan tangganya naik ke atas. Semua menjadi beban, semua menjadi tantangan. Tapi mereka bisa mengatasi tantangan itu karena mereka tetap dalam kekompakan, kesatuan, kesehatian, kebersamaan. Makanya saya katakan yang pertama, kalau kesatuan, kesehatian, kekompakan, kebersamaan belum tercipta, belum terwujud, mari sama-sama berlomba-lomba mewujudkan kekompakan, kesatuan, kesehatian, kebersamaan dalam keluarga kita. Kalau sudah mulai tumbuh kesatuan tersebut, rawatlah, jagalah, peliharalah, karena itu kunci kekuatan dalam hidup kita. Keluarga yang kompak, keluarga yang bersatu, keluarga yang utuh, keluarga yang pasti hidup saling mengasihi. Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih agape, kasih dari surga yang sudah saudara dan saya terima dalam hidup kita masing-masing. Kasih itu pasti membawa berdampak kesatuan, kekompakan, kesehatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita bayangkan bagaimana orang ini menurunkan orang lumpuh itu dari atap, dan mereka persis menurunkan orang lumpuh ini di depan Yesus. Saya sering mengatakan ini menurunkan orang lumpuh. Orang lumpuh ini kan menjadi masalah bagi mereka, karena mereka rindu orang lumpuh ini dijamah, dilawat, dipulihkan, disembuhkan oleh Yesus. Jadi orang lumpuh ini gambaran dari masalah, pergumulan, kesusahan, kesulitan. Mereka persis meletakkannya, menurunkannya di depan Yesus. Artinya, ketika kita ini menghadapi masalah, menghadapi pergumulan dalam hidup, menghadapi kesukaran, persoalan, sakit penyakit dalam hidup, bawalah, letakkanlah persis di hadapan Yesus. Jangan jauh dari Yesus. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir, takut, bimbang, cemas? Tentu diantaranya adalah masalah, sakit penyakit, pergumulan mengenai ekonomi, keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bawalah dekat ke hadapan Yesus. Letakkanlah pergumulan, masalah itu persis di depan Yesus. Ketika mau membawa pergumulan masalah ini dekat di hadapan Yesus, bangunlah di sana kekompakan, kesatuan, kesehatian, kebersamaan. Jangan biarkan ego yang menonjol bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Keegoan itu selalu membawa perselisihan, permusuhan, pertengkaran, kemarahan, bahkan kehidupan kita menjadi berantakan. Broken home, keluarga yang hancur lebur. Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka menurunkan orang lumpuh ini, super hati-hati, komando harus jelas. Jangan sampai duluan tali yang sudut sana atau kain yang sudut sana, nanti jatuh terpelanting. Jangan sampai duluan yang di sini, komandonya harus sama-sama. Jadi ini merupakan langkah menerapkan kesatuan, kekompakan, kesehatan, kebersamaan sampai mereka berhasil meletakkan orang lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Tujuan yang sama inilah yang membuat mereka tetap menjaga, merawat, memelihara kesatuan, kesehatan, kekompakan, kebersamaan. Oleh sebab itu saya usulkan kepada Bapak Saudara,
sangatlah perlu bagi suami dengan istri, bapak, ibu, dan anak. Secara khusus suami dengan istri, berembuk, berdiskusi, ada komunikasi yang lancar di antara suami istri. Mau dibawa kemana keluarga kita? Mau dibawa kemana keluarga ini? Tetapkan tujuan yang sama, visi yang sama. Kenapa? Memiliki visi tujuan yang sama itu mutlak penting bagi kita. Tanpa visi kita ini akan jalan di tempat. Tanpa visi kita ini tidak akan berkembang kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Saya temukan paling tidak ada 4 manfaat seseorang memiliki tujuan yang sama atau visi dalam hidup. Yang pertama, membangun semangat juang yang tinggi. Kalau sudah ada visi, ada tujuan yang menjadi target yang mau dicapai, saya kasih tahu, oh, tujuan kita di sana, jaraknya masih sekian jauh, arahnya di sana, maka hal itu akan memicu perjuangan kita mengarah kepada tujuan. Itu perlunya kita punya tujuan dalam hidup. Kunci untuk mencapai kesatuan, kesehatan, kebersamaan, dan keharmonisan di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita adalah bersatu dalam tujuan atau memiliki tujuan yang sama. Jika tujuan kita sudah jelas, saya ulangi kembali, jika tujuan kita sudah jelas, maka semangat juang kita pun akan tinggi. Sebaliknya, jika tujuan kita tidak jelas, maka semangat juang kita akan rendah. Tujuan yang sama dan jelas akan membuat kita tidak memiliki waktu untuk berselisih, bertengkar, gontok-gontokan, marah-marahan. Kenapa? Karena hal itu akan menghambat semangat juang kita untuk mencapai tujuan. Coba perhatikan dan tes dalam hidup keluarga masing-masing. Kenapa seringkali terjadi pertengkaran, perselisihan, keegoisan, mementingkan diri sendiri? Kenapa? Karena tidak punya tujuan yang sama. Udahlah, mengalir aja lah, mengalir. Apalagi saudara-saudara kita dari karismatik Pentakosta, udahlah, ngeroh aja, ngeroh. Apa kata roh? Kelihatan rohani sekali, tapi saya kasih tahu, bisa lama-lama menjadi rohana. Kita ini dikasih Tuhan akal budi, rasio pikiran untuk menemukan tujuan hidup kita, visi kita, gambaran yang jelas tentang masa depan yang disiapkan Allah kepada kita. Itu menjadi goal kita, itu menjadi sasaran kita. Nah, kan maksudnya? Itu maksudnya ya. Jadi yang pertama, tujuan yang sama membangun semangat juang yang tinggi. Karena kita fokus kepada tujuan itu. Jadi tidak sibuk dengan cekcok, tidak sibuk dengan menggerutu, bersungut-sungut, bertengkar, berselisih, ribut satu dengan yang lain, tidak. Kenapa? Kawan, jangan lupa, kita tidak boleh lama-lama bertengkar. Bila penting jangan bertengkar, karena kita harus mencapai tujuan. Bayangkan apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini kalau mereka bertengkar. Enggak bakalan sampai. Buktinya nanti orang lumpuh ini sembuh total. Jadi semangat juang mereka menjadi tinggi karena apa? Ada tujuan yang sama. Harus goal ini kawan. Orang lumpuh di hadapan Yesus. Tantangan dilewati. Tujuannya harus sampai di hadapan Yesus. Contoh Bapak Ibu sekarang, bayangkan kita ini sedang mendayung perahu. Halo Bapak Ibu, orang Indonesia seringkali menang perlombaan dayung, olahraga cabang dayung, mendayung perahu. Indonesia biasanya menang. Bayangkan kalau kita ini mendayung perahu, ada 8 orang di perahu.
4 orang di sisi sebelah kiri, 4 orang di sisi sebelah kanan. Coba masing-masing ini pendayung ini memiliki alat dayung itu. Alat dayung ya, tahu kan? Tapi coba bayangkan, 4 di sisi kiri mendayung ke sebelah sana. Iya kan? Iya kan? Tapi 4 di sisi kanan mendayung ke sebelah sini. Apa yang terjadi? Gak bakalan sampai ke tujuan. Karena tidak kompak. Sekalipun mereka semangat, lama-lama nanti mereka tidak akan lagi bertahan. Mereka akan lelah. Kenapa lelah? Karena mereka tidak kemana-mana, tetap di tempat. Nah, gak maksudnya. Tapi ketika ke-8 orang ini sama-sama begini mendayung, mereka akan pertama tidak menjadi lelah. Mereka semangat, mereka antusias, dan mereka bergerak berlari perahu itu dengan cepat sehingga mereka mencapai tujuan dan mereka menjadi juara. Semangat juangnya tinggi karena ada kebersamaan, kekompakan untuk sampai ke ujung sana. Nah, maksudnya saudara, makanya saya ingin tegaskan kepada Bapak Saudara, tetapkan tujuan dalam keluarga masing-masing. Temukan. Saya kasih tahu, dengarkan baik kalimat ini. Kita tidak diperintahkan untuk menetapkan tujuan. Kenapa? Karena Tuhan telah menyiapkan dan menetapkan tujuan hidup kita. Tugas kita adalah menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan menciptakan tujuan. Makanya hati-hati untuk membuat visi. Apakah visimu, visiku, tujuan hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan firmankan menurut Alkitab? Itu perlu dan penting. Yang kedua, tujuan yang sama itu mengurangi frustrasi. Kenapa tujuan yang sama mengurangi frustrasi? Karena tujuan yang sama menegaskan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Nah, maksudnya, kan kita ini frustrasi dalam hidup. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu, lakukan ini, lakukan ini, lakukan yang salah, lakukan itu. Kan jadi stres kita. Kita jadi frustrasi Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu. Tolong diperhatikan kalimat ini. Kabar baik yang harus kita pegang teguh dalam hidup. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Tolong ya, orang Batak bilang unang kita patak sohepot. Tuhan tidak pernah mengharapkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Gak ada. Makanya di gereja pun selalu diingatkan oleh pastor, pendeta, penutup gembala. Hiduplah sesuai dengan potensi, karunia, talenta, panggilan. Gak pernah pendeta, pastor, penutup gembala berkata di gereja, semua harus dilakukan. Gak. Berfungsilah secara optimal, maksimal, efektif, efisien di tengah-tengah karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Berbuahlah lebat di situ. Itu dia. Bapak Ibu Saudara, rahasia keefektifan dalam hidup adalah tidak merasa cemas mengenai hal-hal yang lain. Artinya, kalau saya melakukan yang lain, aku jadi cemas. Tidak. Kita gak efektif begitu. Rahasia efektif itu adalah kita tahu apa karunia panggilan kita. Kita tahu apa talenta kita. Berfungsilah maksimal di karunia talenta itu. Kalau tidak, kita akan menjadi frustrasi. Nanti kita akan menjadi seperti orang lain. Padahal kita harus menjadi seperti diri sendiri. Karena masing-masing kita punya keunikan sendiri. Tahu kalau saudara kita ini punya keunikan? DNA kita pun, sidik jari kita tidak ada yang sama. Sadar kita dengan itu? Coba tanya pihak kepolisian, para pakar di bidangnya. Gak ada manusia DNA-nya sama. Sidik jarinya sama, gak ada. Termasuk yang kembar sekalipun gak ada yang sama.
Nah, saudara dikasih Tuhan, tanpa adanya tujuan yang sama, maka kita akan mudah mengalami frustrasi. Kenapa? Karena sangat banyak gangguan di sekitar kita. Saya ingin sharing terkait hal ini. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah momen sekitar tahun 95, saya pernah di awal-awal terpanggil menjadi pelayan itu banyak kekurangan, kelemahan, sekarang pun masih terus disempurnakan. Saya pernah dalam posisi sangat down, gak tahu jelas apa yang menjadi masa depan saya. Di tengah-tengah kondisi keadaan demikian, karena ketidakjelasan pelayanan, saya pun ikut ke persekutuan ini, persekutuan itu, lompat ke sini, makan di sini. Setelah selesai di sini adalah persekutuan siang, makan di sana, ibadah di sana, gak jelas. Tapi malamnya waktu itu saya bermalam di satu keluarga Marga Simajunta. Ketika saya bermalam di sana, Bapak Ibu Saudara, sekitar jam 1 pagi saya bangun. Saya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, masa aku terpanggil? Waktu itu saya belum sekolah tinggi teologi, masih lulus sekolah Alkitab. Tuhan, apa yang menjadi masa depanku? Akan menjadi apa aku nanti, Tuhan? Aku rindu Engkau nyatakan isi hati dan maksud melalui tuntunan Roh Kudus atau melalui kebenaran firman. Saudara dikasih Tuhan, saya menemukan visi itu di tengah-tengah kegundah gulanaan, di tengah-tengah ujung tanduk yang saya rasakan. Saya bergumul jam 1 pagi berdoa sambil bercucuran air mata, menangis. Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Apa tujuan dalam hidupku? Pertemukan aku dengan tujuan visi yang Tuhan siapkan bagiku. Saya menemukan satu ayat dalam firman Tuhan, dan itu menjungkir balikan situasi, kondisi, keadaan, kefrustrasian, keputusasaan dalam hidup. Ketika saya menemukan tujuan itu dan saya mulai menata hidup saya sesuai dengan visi yang Tuhan berikan, sampai sekarang saya boleh ada sebagaimana ada, karena saya menghidupi visi dan tujuan hidup yang telah Tuhan arahkan. Saya temukan jam 1 pagi dalam sebuah relasi di mana saya curhat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan Bapa, Roh Kudus bekerja, nyatakan isi hati dan maksudmu. Tuhan buka jalan. Saudara dikasih, berusaha untuk mengarahkan kehidupan tanpa tujuan yang sama dengan mengendarai mobil di dalam kabut yang tebal, akibatnya akan terjadi tabrakan. Ini penting. Jadi kalau kita tidak punya tujuan yang sama, bayangkan kita mengendarai mobil di dalam kabut yang tebal. Kabut yang tebal berarti tertutup jalan. Tetap kita paksakan mobil itu berjalan padahal kabut tebal di depan. Berarti kita akan mengalami kecelakaan. Jangan demikian. Kita akan frustrasi pada akhirnya. Tapi karena ada tujuan yang jelas, keluarga perlu punya tujuan yang jelas. Renungkan, hayati, diskusikan antaramu dengan suamimu, istrimu, dengan keluargamu. Tujuan yang jelas itu penting. Tujuan yang jelas juga membangun konsentrasi. Sinar yang terfokus mempunyai kekuatan luar biasa. Coba memfokuskan kekuatan sinar matahari melalui kaca pembesar, akan dapat membakar sepotong kertas. Sinar yang fokus itu bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau ada tujuan, berarti kita fokus ke sana. Sinar X bisa menembus baja yang tebal, bisa menembus tembok atau gedung yang tebal. Kenapa bisa? Karena sinar X fokus. Saudara dikasih Tuhan, sinar X bisa memotong balok baja yang tebal karena fokus. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi
Jadi jangan diikat dengan masa lalu. Tapi biarlah kita bebas, merdeka, leluasa untuk memenuhi panggilan Allah dalam Kristus Yesus dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang terutama adalah menjaga agar hal yang terutama tetap menjadi yang terutama. Tolong ditulis ini. Hal yang terutama adalah menjaga agar hal yang terutama tetap menjadi yang terutama. Efektif untuk melakukan sesuatu dengan benar. Contoh, kalau kita konsentrasi mengerjakan sesuatu, hasilnya pasti maksimal. Tetapi di dalam konsentrasi ini juga nanti ada keefektifan, ada keefisienan. Efektif, contoh, saya kasih contoh ya. Membunuh seekor semut kecil. Membunuh seekor semut kecil bisa dengan banyak cara. Bisa dengan jari tangan, bisa juga dengan bom atom. Nah, apa maksudnya? Membunuh seekor semut kecil bisa dengan jari tangan, bisa dengan menyiram pakai air panas, bisa juga dengan bom atom. Tapi bagaimana supaya efektif? Ya cukup dengan jari tangan. Tidak usah harus dengan air panas. Kalau dengan air panas nanti berarti air panas harus dimasak dulu. Isi gas berkurang. Waktu cukup lama. Harus hati-hati nanti jangan sampai kena panas tangan. Apalagi kalau membunuh seekor semut kecil dengan bom atom. Biayanya besar, menimbulkan dampak kerusakan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya tujuan yang sama, akan membangun konsentrasi dan fokus kita ke sesuatu itu tepat pada sasaran yang sebenarnya. Dan juga jangan lupa, ketika kita punya visi atau tujuan yang jelas, tujuan yang sama, hal itu akan membantu kita untuk evaluasi. Kenapa membantu untuk evaluasi? Tentunya apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana hasilnya, dengan kata lain apa usaha kita dan bagaimana keadaan usaha tersebut. Jadi kalau ada tujuan yang jelas dalam hidup kita, tujuan yang sama, saya kasih tahu, itu bisa membantu kita untuk evaluasi. Sudah sejauh mana kita lakukan, sudah sejauh mana hasilnya, apa yang perlu kita benahi, yang merintangi, menghalangi tujuan itu sehingga belum maksimal tercapai, dan apa yang sudah bagus untuk terus kita lanjutkan. Itu perlunya kalau ada tujuan yang sama, sekaligus dengan tujuan yang jelas. Itu berlaku kepada keempat orang ini. Mereka memiliki tujuan yang sama. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, hal itu membangun semangat juang yang tinggi. Mereka tidak mudah menyerah, mengurangi frustrasi mereka, membangun konsentrasi mereka, dan membantu evaluasi mereka. Saudara dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, orang lumpuh itu tidak dikasih tahu di dalam Alkitab berapa lama dia menjadi lumpuh. Tapi yang jelas orang lumpuh itu, tolong ada saya lihat saudara-saudara saya dari agama lain yang bergabung di sini, komentarmu itu komentar yang menunjukkan demikianlah isi ajaran agamamu. Mohon maaf, ajaran agamamu begitu, makanya kelakuanmu begitu. Ya, orang-orang di luar Kristenan. Tapi saya tunjukkan kabar baik kepadamu saat ini. Di sini Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dia tidak berkata begini, ya Bapa, ya Allah, tolonglah, berkenanlah ya Allah, sembuhkanlah orang lumpuh ini. Tidak. Tapi Yesus berkata apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya mau tanya kepadamu, berkuasakah manusia yang kau tokohkan mengampuni dosa? Manusia yang kau tokohkan itu meminta pengampunan dari Tuhan Allah.
Tapi Yesus yang kami kenal berkuasa mengampuni dosa. Perhatikan baik. Siapakah ini? Apakah ini hanya manusia biasa? Kalau manusia biasa, tidak mungkin mustahil berkuasa mengampuni dosa. Tidak mungkin. Tolong buka hati pikiranmu. Gak ngerti ajaran Kristen, kamu tidak pahami. Kamu mendapatkan guru-guru yang sesat, seperti Ustadz Kainama dan yang lain-lain. Apalagi dari mualaf. Saya kasih tahu mereka itu mualaf karena tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Mereka itu beralih keyakinan meninggalkan Kristen karena mereka tidak tahu apa-apa. Makanya ulasan-ulasan mereka itu membuat engkau terpukau, padahal dia tidak tahu apa-apa. Sangat miris kita mendengarkan. Model Ustadz Kainama hanya pintar kata-kata, tapi semua yang dia omongin ngawur, super ngawur. Kasihan, gak ngerti apa-apa. Orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Kamu tadi mengatakan kan, kok menyembah manusia? Gak ada orang Kristen menyembah manusia. Ngawur lagi kan? Orang Kristen menyembah yang ilahi. Yang ilahi itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Itulah dalam istilah kekristenan disebut dengan Tritunggal. Kalau engkau tidak percaya dengan Firman punya kuasa sudah ada sejak kekal, itu urusanmu. Ya. Kita orang Kristen bukan mengikuti tokoh manusia. Kita mengikuti Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan kok mati? Salah lagi. Gak ada Tuhan mati dalam konteks Kristen. Tuhan itu gelar jabatan kepenguasaan. Kau gagal paham lagi. Jadi kasihan. Kalau kau masuk ke sini, buka hatimu, rendahkan dirimu. Tuhan, aku rindu menemukan kebenaran yang memerdekakan. Saya kasih tahu kembali ya. Tuh orang-orang Kristen juga banyak gagal paham. Kekristenan tidak berbicara tentang syariat, hukum-hukum, aturan-aturan. Tidak. Sekalipun kekristenan tidak lepas dari aturan. Tapi kekristenan berbicara tentang status manusia yang berdosa, ditebus dan diselamatkan. Kenapa perlu ditebus diselamatkan? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Baik melalui amal saleh, perbuatan baik, agama, hukum-hukum, syariat, tidak bisa status manusia yang berdosa dipulihkan dengan cara itu. Harus ada pribadi yang tidak berdosa, yang rela mati menebus manusia dari dosa, yang bisa mendapatkan keselamatan. Siapakah itu? Kenapa Sang Firman perlu turun mengenakan tubuh kemanusiaan? Supaya bisa mati demi kasihnya. Kenapa Firman harus turun menjadi manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kasihan orang-orang di luar kekristenan tidak punya penebus. Memang Yahya Waloli berkata, bagi agamanya katanya tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Kasihan juga sih. Kasihan juga. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, bukan itu yang ilahi, tapi praeksistensi sebagai Firman. Dalam teologi Kristen disebut anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak atau Allah diperanakkan. Tidak. Karena Allah itu roh, tidak memiliki jenis kelamin laki-laki, perempuan, apalagi banci. Anak Allah itu adalah kata lain dari Firman. Firman itulah yang dipakai oleh Allah bersama roh, menciptakan segala sesuatu dan menghidupkan segala ciptaannya. Jadi saya kasih tahu, kalau Allah tidak punya firman, itu adalah Allah yang pikun. Allah tidak punya firman, itu adalah Allah yang pikun dan bodoh. Allah tidak punya roh, itu adalah Allah yang almarhum, Allah yang mati. Tapi kekristenan, Allah sejak kekal memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Sejak kapan firman itu ada? Sejak Allah itu ada.
Kenapa? Kalau Allah sempat tidak punya firman. Dengan firman apakah Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dengan kata lain berarti firman itu sudah ada bersama dengan Allah sejak Allah itu ada. Sejak kapan Allah ada? Sejak kekal unlimited sampai kekal unlimited. Itu dia. Jadi tolong perhatikan baik. Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Hal itu tidak terkait dengan kemanusiaannya yang dilahirkan Bunda Maria, tapi praeksistensinya sebagai anak Allah atau sebagai firman. Yesus itu disunat, Yesus itu lapar, Yesus itu berdoa, Yesus itu takut, Yesus itu mati di kayu salib dalam keberadaan roh jiwa tubuhnya sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Yesus itu lebih besar. Bapa lebih besar dari Yesus. Ya, kenapa? Karena Yesus itu punya keterbatasan dalam keberadaan sebagai manusia, tapi dalam keberadaan sebagai firman sehakikat dengan Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Itu berbicara tentang eksistensinya sebagai firman atau sebagai anak Allah. Jadi kekristenan itu clear. Sekalipun ada yang ngoceh-ngoceh di luar sana, kok menyembah manusia? Yesus itu sebagai manusia makhluknya Allah. Makhluk Allah. Tetapi jangan lupa, kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan tokoh manapun karena tidak dikandung dalam dosa. Lahir ada di dunia bukan karena benih laki-laki. Nanti akan ada berkata lagi, kenapa engkau tidak menuhankan Adam? Adam kan itu tanpa ayah, tanpa ibu, langsung ada di dunia ini dewasa. Lebih hebat lagi dari Yesus. Saya kasih tahu, berbeda saudaraku. Adam itu tidak pernah ada sebelum dia ada, tapi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi kalau dibuat pertanyaan, siapakah Allahnya Adam? Kok belakangan datang? Ya, kemanusiaan Yesus yang datang belakangan, tapi praeksistensi sebagai firman sudah ada sejak kekal, sejak Allah itu ada bersama dengan rohnya. Jadi di sini dalam bacaan kita tadi, orang lumpuh itu ketika dilihat oleh Yesus, Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tokoh nabi, rasul, utusan mana yang berkuasa mengampuni dosa? Yang mana? Ada? Gak ada. Bahkan tokoh nabi, rasul, raja, semuanya mohon ampunan dari Allah. Tapi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Bukan hanya itu, Yesus berkuasa memberi hidup yang kekal. Makanya terimalah Yesus yang memberikan kuasa hidup yang kekal. Jangan yang masih almarhum, yang masih mati, yang masih di kuburan sampai sekarang. Tapi Yesus yang kami kenal, Yesus yang benar-benar mati di kayu salib. Kalau ada orang di luar sana berkata Yesus tidak disalibkan, yaitu keyakinanmu, keyakinan Anda. Tapi fakta historis, fakta sejarah, fakta Alkitab, banyak sekali ayat-ayatnya menegaskan Yesus benar-benar mati dengan cara disalibkan. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri 40 hari dan naik ke surga. Kalau ada yang berkata Yesus tidak mati di kayu salib, yaitu adalah keyakinan kepercayaanmu yang tidak sesuai dengan fakta dan data sejarah. Menurut iman Kristen, Yesus benar-benar mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, bahkan menampakkan diri 40 hari. Disaksikan banyak orang. Penyalibannya, kematiannya disaksikan banyak orang. Baik oleh para prajurit, oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam yang kepala, tua-tua Yahudi, banyak yang menyaksikan dia disalibkan. Bahkan disalibkan dengan ada di sebelah kiri, sebelah kanan, Yesus di tengah. Kok dibilang gak disalibkan? Yang benar saja kawan.
Makanya Dr. Bambang Nursena berkata, menolak kematian Yesus seperti upaya menegakkan benang basah. Kenapa? Karena fakta-fakta historis dari penulis abad pertama seperti Flavius Josephus menuliskan, padahal dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi, sejarawan terkenal Yahudi. Dia mengatakan ada seorang yang disalibkan bernama Yesus Kristus. Itu dari fakta historis, fakta sejarah mengatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Alkitab banyak menunjukkan Yesus benar-benar disalibkan. Sangatlah kasihan kalau ada orang-orang di luar sana yang berkata Yesus tidak disalibkan. Yang disalibkan katanya Yudas. Konteks kekristenan, Yudas itu sudah mati duluan sebelum Yesus disalibkan. Sudah mati duluan dengan cara gantung diri, bunuh diri. Lagian di kayu salib kan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Saya yakin Yudas Iskariot tidak akan berkata demikian. Tidak. Ada orang yang lupa, masih terrekam. Yesus berkata di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Itu perkataan Yesus kayu salib. Setelah itu baru nanti Yesus menyerahkan nyawanya. Oke Bapak Ibu Saudara, sekian pertemuan kita. Terima kasih bagi yang telah bergabung. Saya sangat kasihan dengan saudara-saudaraku dari luar kekristenan. Iya, dari komentarmu terlihat itulah doktrin ajaranmu. Kalau itu bukan doktrin ajaranmu, berarti engkau sedang salah paham, gagal paham tentang doktrin ajaran kekristenan. Kasihan. Karena itu saya mengusulkan, engkau bergabung di laman ini, bergabunglah untuk kerinduan belajar. Bukan untuk ngoceh, tetapi semuanya salah. Satu pun gak ada yang benar yang kamu ngomong. Gak ada yang benar kamu ngomong. Bagaimana engkau orang berdosa bisa selamat dengan perbuatan baik? Bagaimana? Alkitab berkata kesalehan manusia seperti kain kotor. Kesalehan loh, bukan dosa. Bukan kejahatan, bukan kesalahan, kesalehan. Kesalehan, kekudusan, kebenaran manusia seperti kain kotor. Tahu kain kotor? Kain kotor yang dimaksud di situ adalah seperti apa namanya ini? Pembalut wanita bekas. Kesalehan manusia itu menjijikkan di mata Tuhan. Perbuatan baik tidak masuk hitungan. Yang dihitung oleh Allah Bapa di sorga di dunia ini hanya Yesus. Hanya Yesus yang dihitung. Tapi jangan lupa, kalau begitu orang-orang Kristen di mana? Yesus kepala gereja, kita tubuhnya. Kalau kita sudah melekat dengan terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, kita menjadi tubuhnya. Kalau kita menjadi tubuhnya, apakah Bapa di surga hanya melihat kepala? Tidak dong. Tubuh juga dilihat oleh Bapa di surga. Oke, kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menerjemahkan firman itu di hati kami semua. Dan oleh kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati saudara-saudara hamba-Mu yang bergabung dari luar kekristenan, yang masih gagal paham, tidak mengerti doktrin ajaran kekristenan, tetapi merasa sudah tahu, merasa lebih pintar, lebih cerdas dari orang-orang Kristen. Roh Kudus bekerja mencelikkan mata hati, mata rohani mereka, sehingga mereka boleh menemukan kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang memerdekakan. Hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang telah nujul turun menjadi manusia, rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kami dari status hamba budak dosa menjadi hamba kebenaran, dari kuasa dunia, bahkan dari kematian yang kekal. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang syariat, hukum-hukum, aturan-aturan,
tapi mengembalikan status manusia yang tidak bisa dituntaskan oleh manusia siapapun kecuali oleh Yesus yang kudus, yang tak bercacat, tak bernoda, tak bercela, yang rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menjadi penebus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami diingatkan saat ini untuk mewujudkan kesatuan, kesehatian, kekompakan, kebersamaan. Atau kalau hal itu sudah terwujud, terpelihara, terjaga, terawat dengan baik, kami diingatkan keempat orang yang membawa orang lumpuh datang kepada Yesus. Mereka memiliki visi dan tujuan yang sama. Hal itulah membuat mereka boleh tetap kompak, sepakat sehati, sampai apa yang mereka rindukan sebagai kenyataan realita dari visi mereka terjadi. Orang lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus dengan otoritas kuasa dari diri Yesus. Orang lumpuh itu menjadi sembuh. Bahkan orang kusta menjadi tahir. Orang mati bangkit karena otoritas kuasa Yesus. Sadarkan, ingatkan kami atas hal ini. Kuasa Yesus berbeda dengan kuasa manusia yang pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Bahkan orang lumpuh itu dijamin oleh Yesus, anakku, dosamu sudah diampuni. Bukan kemungkinan diampuni, bukan akan diampuni, tapi sudah diampuni. Kami bersyukur Yesus Tuhan Juru Selamat kami memiliki kuasa mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Tanamkan dalam hati kami, oleh kekuatan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah berkenan bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Dadah.